Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada jamaah yang baru bergabung di segmen 2 ini. Insya Allah hari ini Islam itu indah membahas tentang doa-doa mustajab yang terlupakan. Kita sudah membahas tentang ketika hamil doanya apa, ketika ini doanya apa. Insya Allah hari ini doa-doa mustajabnya banyak yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita. Selanjutnya doa mustajab apa lagi? Ternyata baginda Nabi SAW mengajarkan doa dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat. Yakni Allahumma inni a'udzubika min jaris su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Ini unik artinya nih. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Dan juga dari pasangan yang membuatku tua sebelum waktunya. Subhanallah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan yang membuatku tua qablal masyib. Yang membuatku menua sebelum tua. Yang membuatku terlihat tua sebelum waktunya. Subhanallah. Dan ini dibaca oleh baginda Nabi SAW. Apa sih pentingnya tetangga yang namanya tetangga yang usil atau tetangga yang jahat untuk didoakan? Karena ternyata tetangga itu adalah ladang pahala. Subhanallah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil. Tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan disandingkan dengan perintah menyembah kepada Allah. Perintah wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian memberi kepada orang miskin, kemudian menyantuni anak yatim, lalu berbuat baik kepada tetangga yang jauh ataupun tetangga yang dekat. Saking pentingnya memperhatikan tetangga sampai disebutkan dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kalau tetangganya jahat? Makanya baginda Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jarissu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tetangga yang jahat. Karena kalau jahat kita mau buat baik ya susah. Apalagi kalau sudah ada gengsi dalam diri kita. Ngapain saya berbuat baik sama dia? Orang dia jahat sama saya. Namun subhanallah, itulah pentingnya keimanan. Seandainya mungkin ketika kita tunggu tetangga kita baik dulu baru kita mau baik. Tidak perlu keimanan untuk melakukan itu. Otomatis kita akan baik kepadanya. Kita baca bersama supaya kita tidak melupakan doa ini. Doa yang diajarkan baginda Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min jarissu wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tetangga yang jahat dan dari pasangan yang membuatku tua sebelum waktunya. Apa maksudnya? Kalau tadi sudah tahu tentang tetangga pentingnya karena kita dapat ladang pahala dari tetangga, tapi bisa juga menjadi ladang dosa kalau tetangga yang jahat, kita pun ikutan jahat. Dan juga yang kedua, pasangan yang membuat tua sebelum tua tadi ditanyakan oleh Kak Caca. Kak Caca bilang bagaimana kalau istrinya cerewet, pasangannya ini, subhanallah. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah secara umum aja. Yang membuat tua sebelum tua adalah cerewet di sana, adalah ini di sana, adalah ini di sana. Insya Allah kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi artinya tuh sebenarnya bukan hanya cerewetnya bukan aja. Hanya cerewet. Tapi sesuatu yang bikin masalah, yang bikin pusing, yang bikin sakit kepala gitu. Karena kalau diem terus juga pusing juga. Kalau Sasam kan beda 8 tahun ya sama Beda 8 tahun sih. Masya Allah. Kalau jadi lebih muda. Kalau Jian gimana, cerewet apa enggak? Justru diem. Yang cerewet, diem. yang cerewet. Oh gitu. Mungkin doa ini yang selalu dipanjatkan oleh Jihan mungkin. Tapi kan cerewetnya untuk arah yang lebih baik nggak apa-apa dong Ustadz Syam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Syam. Jamaah. Tiffany, ini sekarang saatnya Tiffany mau bertanya sama guru kita, silahkan. Ustadz Syam, aku mau nanya nih. Ustadz Bani ya? Oke. Ustadz Bani, sorry. Emang bener nih ada doa khusus yang apabila kita baca doa itu segala ujian, cobaan-cobaan yang berat itu bisa keangkat semuanya. Mohon jawabannya Ustadz. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mbak Caca juga Mbak Tiffany. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah, para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan level sesuai dengan kemampuan kita yang diberikan oleh Allah untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, supaya ringan cobaan dan ujian itu tidak terasa berat, maka Rasul SAW ajarkan kepada kita doa dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Doanya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ujian yang sangat berat sampai aku enggak sanggup. Dari kondisi kesengsaraan yang sangat menyengsarakan dan juga dari su'il qada, takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da, di mana musuh-musuh itu senang lihat kita sengsara. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Ustadz, saya ini taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah sayang sama kita, Ustadz. Betul. Kenapa kalau Allah sayang sama kita kok kita dikasih ujian? Kok dikasih cobaan sampai kita kehilangan harta, keluarga, segala macam kehilangan. Sayangnya di mana, Ustadz? Masya Allah ya. Hati-hati. Saya mau tanya nih, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita semua kan banyak dosa, banyak salah. Enggak ada di dunia ini yang enggak punya salah dan dosa. Kira-kira dosa itu mau dibersihin di sini apa di sana di akhirat? Di sini aja mendingan Ustaz ya. Karena kalau di sana kita dibersihkan, nggak usah yang berat-berat, dikasih jarum, dikasih kerikil, ditempelin di bawah telapak kaki. Nauzubillah min dzalik. Yaghli bihi minhu dimaguhu, langsung mendidih otaknya. Di sini kita terkena jarum, terkena pisau, terkena silet, apalah, terluka, itu langsung berguguran dosa dan kesalahan kita. Itu tandanya Allah sayang sama kita. Dikasih cobaan, dikasih ujian dalam rangka menggugurkan semua dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Masya Allah, luar biasa. Orang tua sayang sama anak itu kan dilarang. Kamu jangan ini, jangan itu. Karena berbahaya, tahu orang tua. Karena sayang maka dijaga, diprotek. Bukan karena benci, Masya Allah. Jadi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan cobaan, ujian kepadanya. Apa kebaikan yang Allah inginkan? Pertama, Allah mau hapuskan dosa dan kesalahannya. Yang kedua, Allah mau tinggikan derajatnya. Yang ketiga, Allah mau lipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Yuk sama-sama kita baca doanya. Yuk Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala Min jahdil bala wa darakis syaqa wa darakis syaqa wa su'il qada wa su'il qada wa syamatatil a'da. wa syamatatil a'da. Udah hafal belum kira-kira itu ya? Apalah. Insyaallah. Kira-kira. Tadi kan udah difoto mungkin sama Oh jamaah iya, jangan sahabat lupa Indah. jamaah saksikan di secara live. Ada di sini nggak tulisannya ya? Silahkan foto, silahkan tulis, catat dan baca sebagai zikir kita di antara doa-doa yang kita baca insya Allah. Jazakallah khair Ustadz Wallahu Bani. a'lam bishawab. Ustadz Bani berbicara tentang cobaan, yang namanya cobaan itu kan ya Tiffany nggak selalu tentang yang namanya kesulitan, tapi kebahagiaan pun juga cobaan kan? Betul. Jadi bagaimana cara kita bisa merespon cobaan tersebut, insya Allah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah, nih sekarang saat yang paling seru karena sekarang saatnya jamaah dapat berinteraksi langsung bersama dengan guru-guru kita. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Silakan Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Makasih banyak Ibu Caca. Ibu Caca ya? Ibu Caca Frederica. Enggak boleh disebut. Enggak boleh kalau aku panggil Kak Caca. Kak Caca. Masya Allah. Oke. Ini banyak pertanyaan nih yang masuk nih. Kita bacain yuk. Apalagi tuh Ustadz, ini insya Allah karena interaksi jamaah dengan Islam itu Indah di Instagram. Termasuk doa-doa tadi kita juga insya Allah akan upload di Instagram. Jadi pantengin Instagram dan juga siaran langsung Islam itu Indah insya Allah. Nah kita sudah masuk 2 pertanyaan Ustadz, aku jawab pertanyaan insya Allah. Aku Iya. kasih pertanyaan pertama untuk Ustadz Maulana. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami selalu buat kesal, kemudian saya mendoakan yang jelek aja, dan juga bener loh kejadian sama suami. Ya. Kebetulan suami itu suka bikin kesal, selingkuh berkali-kali, bahkan sampai mabuk-mabukan. Akhirnya saya kesal, doa agar dia sakit aja biar kapok. Dan kebetulan kini dia sakit Ustadz dan gak bisa jalan. Apakah ini akibat doa saya atau memang sudah takdir Allah? Atau bahkan hukuman dari Allah Ustadz? Ya, dua-duanya kena semua. Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus sampaikan, doanya orang terzalimi itu dijawab oleh Allah. Doanya orang tua, doanya orang terzalimi, dan doanya orang musafir. Ini 3 doa yang dijawab oleh Allah. Dan ketahuilah ketika kita ada orang berbuat zalim sama kita, bisa nggak kita yang didoakan adalah perbuatan zalimnya yang dihilangkan. Sekali lagi, bukan orangnya yang dihilangkan. Matikan dia, salah. Sakitkan dia, salah. Kutuklah dia, salah. 3 ini tidak boleh didoakan terhadap orang zalim. Sekali lagi, tidak boleh mendoakan orang zalim.
Tapi kalau mendoakan orang zalim itu yang dihilangkan adalah sekali lagi perbuatan zalimnya. Sekali lagi perbuatan zalimnya bukan orang yang dihilangkan. Karena bisa sih membalas kejahatan orang kepada kita, tapi kejahatan yang dalam artian berlaku adil. Sekali lagi berlaku adil. Tapi berlaku ihsanlah kepada orang yang zalim terhadapmu. Dengan cara apa? Berbuat baik kepadanya. Caranya berbuat baik kepadanya, hindarkan dia dari perbuatan zalimnya, jangan beri kesempatan dia untuk berbuat zalim. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan tadi ibu tadi, mendoakan untuk orang suaminya, itu salah besar karena mendoakan sakit. Itu tidak boleh. Oh subhanallah, jadi Iya. ada kesalahan ketika Kesalahan berdoa, Ustaz, banget. ya. Iya. Tapi Ustaz, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Orsteri. Yes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustazah wabarakatuh. mau nanya nih. Mau tanya dong. Apa Iya, tuh? jawab dong. Iya. Iya dong. Ya. Doa untuk mempertemukan jodoh buat adik saya gimana ya? Apa tuh? Apa sih doanya supaya bisa Insya Allah. mempertemukan doa adik saya jodohnya? Makasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk mempertemukan jodoh. Subhanallah. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Anbiya ayat 89. Sering diajarkan guru kita Ustaz Maulana. Rabbila tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian. Engkau sebaik-baik pewaris. Ini untuk diri kita sendiri. Bagaimana untuk adik kita? Insya Allah berdoanya pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya tidak mau adikku terjerumus dalam maksiat. Ya Allah, pertemukanlah dia jodoh yang baik. Namun bukan hanya berdoa, tapi juga berikhtiar. Apalagi mungkin adiknya adalah seorang wanita, maka selayaknya seorang kakak lah yang misalnya cari kenalannya atau mungkin kenalan daripada suaminya. Maka subhanallah kita ada ikhtiar juga, baru setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tanpa doa itu sia-sia, tapi doa tanpa usaha juga itu adalah yang namanya tidak ada pergerakan daripada kita. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Engkau hanya diberi sesuai dengan apa yang engkau usahakan. Maka cariin di mana? Ya kita cari di mana, disitulah kita mendapatkan. Cari di masjid, insya Allah cari dapat orang masjid. Cari di tempat yang salah ya biasanya dapat juga orang yang salah. Walaupun tidak selamanya seperti itu. Maka carilah di tempat-tempat yang baik, insya Allah. Surah Al-Anbiya ayat 89. Cari di pesantren dapatnya Santri. namanya? Santriwati. Namanya. Ajian. Oh ya. Tapi Ustadz ini masih ada Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Ya, apa Tentang doa mustajab. Doa yang mustajab. sering terlupakan. Udah ada tadi doa hamil ketika doa berlindung dari Ya. musibah, doa apa segala macam. Terbuat dari Selanjutnya salim. masih ada lagi nggak Ustadz? Ada dong, masih Masih ada. banyak. Nah, Apa tuh? makanya saya senang banget hari ini kita bahas tentang doa mustajab, persiapan buat bulan Ramadan. Nah, jangan kemana-mana, siapkan buku catatannya, karena kita akan melanjutkan lagi doa-doa mustajab yang berhubungan dengan manusia. Oke, Berhubungan mau tahu? dengan orang lain? Ada. Oh kalau begitu jangan kemana-mana kemana-mana. jamaah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, oh oh jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Pokoknya dicatat aja. 1, 2,